Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan abnormal return dan pasar efisien. Nah, pengertian abnormal return itu merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return ini merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang telah dilakukan. Nah, abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya aktual realisasi yang terjadi dengan return ekspektasi. Jadi, return aktual merupakan return yang terjadi pada waktu KT yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Kemudian, return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi titik. Misalnya, dengan menggunakan mean adjusted model dengan menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan. Next, kemudian pengertian pasar efisien. Nah, apa itu pasar efisien? Jadi, pasar efisien merupakan pasar di mana semua harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi tersebut dapat berupa laporan laba perusahaan, pembagian dividen, stock split, laporan dari para analis pasar modal. Nah, suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik investor individu maupun investor institusi. Nah, mereka akan mampu memperoleh return tidak normal atau abnormal return setelah disesuaikan dengan risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Nah, ini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk tercapainya pasar efisien. Terdiri dari 4. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit, sehingga tindakan dari satu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. Kemudian yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah dan murah. Yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat acak atau random. Nah, yang terakhir, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Kemudian bentuk pasar efisien terbagi menjadi 3. Nah, menurut Fama 1970, bentuk pasar efisien diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 bentuk pasar efisien menurut Fama. Itu yang pertama, efisien dalam bentuk lemah, yang mana menunjukkan bahwa semua informasi di masa lalu, misalnya harga dan volume perdagangan, akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, sehingga investor tidak akan bisa memprediksi harga pasar saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis seperti yang dilakukan dengan analisis teknikal. Kemudian yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong menunjukkan bahwa harga saham di samping dipengaruhi oleh data harga saham dan volume perdagangan juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan. Misalnya, dividen stock split, stock dividend, earning per share. Dan yang terakhir, efisien dalam bentuk kuat strong for menunjukkan bahwa semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Kemudian hipotesis pasar efisien bentuk lemah.
Yang mana dalam hipotesis ini harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Yang artinya harga yang terbentuk atas suatu saham misalnya merupakan cerminan dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Nah, ada bentuk musiman atas kinerja harga suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun atau akhir tahun dan kemudian turun pada awal tahun. Kemudian hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, yang mana menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat dalam artikel yang lain Fama 1991 menyebutnya sebagai studi peristiwa, yang mana harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan, di samping merupakan cerminan harga saham historis. Harga yang tercipta juga terjadi karena informasi yang ada di pasar, termasuk di dalamnya. Nah, di dalamnya itu adalah laporan keuangan dan informasi tambahan atau pelengkap di mana diwajibkan oleh peraturan akuntansi. Next, hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi public information maupun informasi pribadi private information. Jadi, dalam hal ini, bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Nah, di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Nah, yang terakhir, anomali pasar. Jadi, anomali adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada, bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada artinya suatu peristiwa event dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.